Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman calon peserta didik di PPDB tahun 2022-2023. Nah, berikut ini adalah video tutorial tentang pendaftaran di jalur zonasi. Namun sebelum ke video tutorialnya, tidak salahnya yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Yang pertama untuk jalur zonasi ya, disiapkan scan ya kartu keluarga yang asli ya. Sekali lagi di scan kartu keluarga yang asli, kemudian scan akta kelahiran, ini juga dokumen asli, kemudian scan SKL yang ada 9 mapel yang asli, dan ini adalah soft file pas foto 3x4 di mana background berwarna merah khusus untuk di SMP 5 Klaten, kemudian memakai seragam sekolah. Ini untuk persyaratan jalur zonasi. Nah, ini ada penambahan penjelasan. Jadi kakak di situ hubungan dengan kepala keluarga, di hubungan calon siswa dengan keluarga harus sebagai anak. Jadi kalau nanti ya kerabat lain atau famili lain maka tidak bisa ikut jalur zonasi. Kemudian bagi kakak di luar Kabupaten Klaten yang merupakan lulusan SD di wilayah Kabupaten Klaten, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Jadi misal ada anak ikut neneknya sedangkan kakaknya orang tua di Jakarta, maka nanti minta surat keterangan dari Dinas Pendidikan. Sedangkan kalau orang tuanya di lingkup Kabupaten Klaten, maka anak tersebut mendaftar di zonasi di mana orang tuanya tinggal. Sedangkan yang ketiga, syarat untuk yatim piatu ini dibuktikan dengan surat keterangan dari desa. Nah, setelah ini syarat-syaratnya kita scan, kita siapkan. Nah, kita baru masuk ke situs pendaftarannya, yaitu di klaten .siap-ppdb.com. Kalau di sini tampilannya ada tulisan demo karena ini menggunakan situs demo untuk PPDB online-nya yang kemungkinan besar akan sama dengan yang akan dipakai. Oke, setelah itu, setelah kita masuk tampilan seperti ini, kita klik jalur zonasi. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, kemudian klik pendaftaran yang kecil ini. Nah, setelah tampil ini kita mulai masukkan NISN. Jadi selain dokumen-dokumen tadi yang di-scan, maka tentu perlu juga menyiapkan NISN dari teman-teman semua yang mau mendaftar, atau anak-anak Bapak Ibu semua yang mau mendaftar, silahkan dicek dulu NISN-nya sudah valid atau belum, karena bisa ada beberapa kasus yang NISN-nya tidak valid. Ya, nanti untuk cara mengeceknya bisa lihat di Google sendiri. Kemudian setelah itu pilih dalam kabupaten, kemudian pilih reguler, tahunnya 2022. Nah, misalnya kalau lulusan tahun 2021 nanti yang di-scan adalah ijazah. Itu. Kemudian setelah itu 6, nah kodenya yang di sini nanti bisa berbeda-beda, dimasukkan saja yang ada. Kemudian lanjutkan. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita tinggal melengkapi kecamatannya mana. Misalnya ini sebagai hanya contoh saja. Nanti sesuaikan data yang ada sesuai di KK masing-masing. Kemudian kita isikan RW-nya. Kemudian nama ibu kandungnya siapa, nomor HP, dan nomor KK. Nah, disesuaikan dengan data itu. Dan juga tanggal kartu keluarga. Nah, ini disertakan karena dulu pernah ada yang sistem lama di mana ada batasan kalau kakaknya diperbaharui baru beberapa bulan maka nanti tidak berlaku. Tapi sekarang ini sudah tidak masalah. Jadi meskipun baru 1 bulan kakaknya diperbaharui, nah tetap bisa. Yang penting status hubungan anak atau calon siswa dengan kepala keluarga itu sebagai anak. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja misalnya tanggalnya
22 Juni. Nah, setelah seperti ini ya, sudah terisi semua. Nah, kita bisa lanjutkan. Sekali lagi, tadi yang diisi hanya di kecamatan, kelurahan, RT, kemudian nama ibu kandung, nomor telepon, dan nomor kakak, sama tanggal kakak, dan sudah, tinggal kita lanjutkan. Nah, ini sudah sampai di unduh berkas ya. Jadi untuk jalur zonasi tadi ya, nanti yang diunduh ada KK, surat keterangan dari dinas bagi KK luar kabupaten, kemudian keterangan yatim piatu ini ya, kalau dia yatim piatu dari desa, akte, ijazah atau SKL, nah sama pas foto ya. Sekali lagi ini soft filenya, bukan foto di foto, karena sering terjadi yang diupload itu foto kemudian di foto, padahal yang diminta itu soft file dari foto tersebut. Nah, ya kita misalkan kita upload satu-satu ya, filenya diharuskan tidak boleh lebih dari 1 mega, jadi kalau nanti terlalu besar harus dikecilkan terlebih dahulu. Lagi ini hanya demo saja, dokumennya tidak seperti yang seharusnya. Sekali lagi mengingatkan khusus untuk pendaftaran di SMP 5 pas foto ya, ini backgroundnya merah dan menggunakan seragam sekolah masing-masing. Nah, setelah kita upload semua sesuai kebutuhan, jadi kalau memang bukan yatim piatu berarti tidak perlu upload di sini, dan jika bukan dari kakak luar kabupaten juga tidak perlu upload dua ini ya. Ini dua ini digunakan untuk kondisi-kondisi khusus tadi ya. Setelah itu lanjutkan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal memilih sekolah. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu semua bisa memilih dua pilihan sekolah. Nah, ini hanya saja misalnya di sini yang pertama SMP 5, yang kemudian yang kedua adalah Kalikotes. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sudah seperti ini sudah mau selesai, kemudian tinggal lanjutkan. Nah, di sini kita bisa melihat data yang kita input, nah sekolahnya, NSN dan lain-lainnya seperti ini. Nah, kalau memang datanya sudah oke, kita bisa centang ini, kemudian klik lanjutkan. Nah, sekali lagi kalau datanya sudah oke, kalau belum berarti kembali lagi dicek dulu yang keliru sebelah mana. Itu. Nah, misalnya ini datanya sudah oke, kita klik lanjutkan. Nah, pada titik ini kita tinggal ya sudah sampai tahap akhir. Kita tinggal cetak bukti ajuan pendaftaran. Nah, di sini ada kode verifikasi. Nah, nanti setelah di-download, teman-teman bisa memantau perkembangannya setiap saat ya, dari tempatnya masing-masing, dari HP masing-masing dengan cara mengklik pencarian ini, nomor pendaftaran atau nomor peserta yang tadi bisa dilihat di sini. Ini ada nomor peserta. Nah, maka di sini ada data dari yang kalian masukkan. Nah, di sini juga kelihatan nanti dari pihak sekolah akan melakukan verifikasi. Dan ini statusnya akan berubah berarti sudah terverifikasi. Nah, nanti bisa tahu perkembangannya kalau zonasi berarti zonasi yang terdekat berapa dan lain-lain. Nah, nanti bisa juga tergeser ke sekolah pilihan kedua. Nah, sekali lagi kalau pilihan kedua masih masuk ya, belum tergeser juga, jangan sekali-kali dicabut ya. Biarkan di sekolah kedua dulu, nah, siapa tahu nanti terima di sana. Tapi kalau dua-dua sekolahan tersebut tergeser semua, nah bisa dicabut secara online. Nah, kemudian nanti milih di jalur yang lain selain zonasi. Seperti itu. Ya, saya rasa cukup untuk ya tutorial singkat di pendaftaran di jalur zonasi untuk PPDB online tingkat SMP. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.